Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Alifah Syomazhar. Saya kelas 4B. Saya bersekolah di SD Yayasan Atikan Sunda 1 Paseleti, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan tantangan Litnum bulan Maret 2000 di tahun 2026, yaitu tentang diskon dan persentase. Menghitung diskon, harga akhir, dan keuntungan pada penjual. Sering kita melihat diskon. Diskon adalah seperti laba besar di toko. Sering kali melihat diskon besar di toko online, tapi pernahkah kamu berpikir bagaimana cara menghitung harga setelah diskon? Mari kita ungkap bersama lewat matematika persentase. Apa itu persentase? Persentase adalah cara menulis sesuatu dalam bentuk per 100. Misalnya jika ada 25%, itu berarti 25 dari 100 bagian. Persentase sangat mudah ditemui dalam kehidupan. Contohnya, toko baju, toko sepatu, dan lain-lainnya. Tanpa sadar, kita sering menghitung harga akhir dan menggunakan persentase. Rumus diskon adalah harga setelah diskon dihitung dengan harga akhir sama dengan harga awal dikurang persentase diskon kali harga awal. Contoh, harga awal 400.000, diskon 30%, potongan harga 120.000, harga akhir 280.000. Latihan diskon. Sekarang bayangkan sebuah tas berharga 200.000 mendapat diskon 50%. Berapa harga yang sebenarnya harus dibayar? Yaitu 100.000. Aktivitas 2. Jadi manajer toko. Bayangkan kamu manajer toko sepatu dan kamu ingin memberikan diskon untuk pelanggan. Hitung harga akhir setelah dipotong diskon. Nama barang, harga awal diskon, potongan harga akhir. Contohnya, sepatu harga awal 200.000, diskon 10.000, potongan harga 20.000, harga akhir 180.000. Nama barang, tas harga awal 150.000, diskon 20%, diskon potongan harga 30.000, harga akhir 120.000. Nama barang, topi, harga awal 80.000, diskon 50%, harga potongan harga 40.000, harga akhir 40.000. Penutup. Kita belajar bahwa persentase bukan sekadar angka di buku matematika, melainkan alat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami cara menghitung diskon, cashback, ongkir, dan keuntungan, kita bisa menjadi pembeli yang cerdas sekaligus memahami bagaimana penjual mengatur bisnisnya. Matematika ternyata hidup di sekitar kita, bahkan di layar ponsel saat kita berbelanja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaras, salam literasi, anak kelas.